Dewa Perang Ye Shikai. Bab 1361. Meskipun 2000 orang ini bukan elit Qin, mereka semua adalah murid dari Kabupaten Heiyang. Han Hao mempercayakan hidup begitu banyak orang kepada Ye Shikai dan Sangguan Jian. Tentu saja, mereka tidak bisa membuat keputusan dengan santai. Perintah kantor gubernur daerah memang untuk menekan para pemberontak, tetapi mereka harus bertindak sesuai kemampuan mereka dan makan sebanyak yang perut mereka bisa. Jika mereka menelan daging Longshan dengan paksa, mereka mungkin akan dijejali sampai mati. Hakim Sun, apakah daerah ini memiliki peralatan pengepungan? Tanya Sangguan Jian. Longshan berada di medan yang berbahaya, tetapi jika ada ketapel, itu akan mengurangi banyak tekanan. Meskipun para pemberontak memiliki banyak orang, mereka tidak memiliki pelatihan profesional. Itu lebih seperti benteng gunung daripada sarang. Daerah ini miskin dan lemah. Bahkan sulit untuk mendapatkan baju sirah bagi para prajurit. Di mana kita bisa mendapatkan senjata? Selain itu, belum pernah ada begitu banyak orang di daerah ini yang menjadi bandit sebelumnya. Senjata-senjata ini tidak akan berguna meskipun dibuat sendiri. Apa yang dikatakan Hakim Daerah Sun tidaklah tidak masuk akal. Saat itu, tidak seorang pun berpikir bahwa peralatan pengepungan akan dibutuhkan. Membangunnya secara membabi buta hanya akan membuang-buang uang dan tenaga. Selain itu, daerah Gong tidak kaya sejak awal, dan para pemberontak datang dengan kekuatan penuh kali ini. Jika 2000 orang mempertahankan daerah Gong, daerah itu dapat dijaga tetap aman, tetapi ini bukanlah solusi mendasar. Terlebih lagi, 2000 orang tidak dapat diseret ke sini selamanya. Hanya ada sedikit orang di daerah Gong, dan tidak ada cukup makanan dan pakan ternak untuk memasok pasukan yang terdiri dari 2000 orang. Para bandit telah membakar, membunuh, menjarah, dan merampok karavan pedagang yang lewat di setiap desa. Saya pikir mereka pasti telah menyimpan banyak uang dan makanan di Longshan. Hakim Sun menambahkan, seolah-olah dia telah melihat kekhawatiran kedua pria itu. Jika kita benar-benar dapat mengalahkan pasukan bandit ini, kita tidak hanya dapat menyelesaikan krisis ini, tetapi kita juga dapat memperoleh sejumlah besar makanan, senjata, dan bahkan mengisi kembali pasukan kita. Kata-kata Hakim Daerah Sun benar-benar membuat Sangguan Jian bersemangat. Jika mereka berhasil, maka mereka akan benar-benar membuat prestasi besar. Tetapi kita tidak memiliki kondisi yang menguntungkan. Jika kita bertarung secara membabi buta, bahkan jika kita menang, itu akan menjadi kemenangan sia-sia. Kita dapat mencapai hal-hal besar, tetapi itu tidak boleh didasarkan pada kematian ribuan saudara. Ye Shikai membujuk mereka dengan tegas. Saat ini, mereka tidak memiliki kondisi yang menguntungkan, tetapi mereka memiliki satu hal yang baik, yaitu moral yang tinggi, yang juga merupakan poin yang paling penting. Kabupaten Gong memiliki populasi yang sedikit, dan kantor hakim daerah telah memindahkan banyak orang muda dan setengah baya untuk melakukan pekerjaan kasar. Oleh karena itu, pada dasarnya mustahil bagi kami untuk merekrut tentara di sini. Ye Shikai mengesampingkan daftar populasi Kabupaten Gong. Seperti yang diharapkan, seperti yang dikatakan Tetua Sun, hampir tidak ada orang muda dan setengah baya di Kabupaten Gong sekarang. Jika tidak, para pemberontak tidak akan membiarkan orang tua, orang lemah, wanita, dan anak-anak mempertahankan kota saat menyerang. Sepertinya kita tidak bisa mengandalkan mereka untuk membantu dalam pertempuran. Orang-orang ini bahkan mungkin tidak mampu mempertahankan kota mereka sendiri. Sangguan Jian menatap tanpa daya ke arah tim lemah di tempat latihan. Bahkan ada anak-anak berusia 14 atau 15 tahun, yang menunjukkan betapa kosongnya Kabupaten Gong. Kita mungkin tidak bisa dengan mudah mengirim tawanan ke medan perang. Fakta bahwa mereka memberontak menunjukkan bahwa mereka marah dan dendam. Fakta bahwa mereka bersedia menyerah menunjukkan bahwa mereka pengecut. Jika tentara seperti itu pergi ke medan perang, itu seperti menggiring kawanan domba untuk melawan serigala. Mereka pasti akan kalah. Daripada mengirim orang-orang ini ke medan perang, akan lebih baik jika mereka direkrut untuk melakukan kerja rodi, yang akan sangat membantu. Pemberontakan adalah kejahatan berat. Menurut hukum Qin, masuk akal bagi kita untuk membunuh para tahanan ini di tempat sekarang. Jika kita memberi mereka kesempatan dan membiarkan mereka mengenakan baju besi dan pergi berperang, mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga. Selain itu, bahkan jika mereka melarikan diri di medan perang, tim pengawas dapat mengeksekusi mereka di tempat. Sangguan Jian dan Ye Shikai memiliki pendapat yang berbeda. Faktanya, di zaman kuno, tidak aneh untuk membiarkan para tahanan pergi berperang. Bahkan para tahanan yang ditangkap dalam pertempuran akan menjadi pasukan tambahan untuk pertempuran berikutnya. Sebagian besar prajurit tidak memiliki apa yang disebut iman. Mereka hanya ingin memiliki makanan untuk dimakan dan mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan pahala. Jadi, kau bertekad untuk merebut Longshan, kan? Ye Shikai mengerti bahwa Sangguan Jian mengatakan ini dengan tujuan merebut Longshan. Bahkan jika dia tidak memiliki keuntungan apapun, dia tetap berencana untuk merebut Longshan dan memusnahkan para pemberontak. Ini kesempatan kita, bukan? Padahal,
tidak ada orang yang terlahir sebagai pendekar. Asal terlatih, semua orang bisa melawan 10 orang sekaligus. Lalu bagaimana dengan para tawanan itu? Asal terlatih, mereka semua bisa menjadi pendekar seperti Mancang. Modern, Yun Cheng, Sekte Gu. Wu Yan, kau sedang bermain api. Mata Chen Yuxin berkilat penuh niat membunuh, dia pun dengan sigap mengayunkan pedang Chunjun dan menusukkannya langsung ke arah Wu Yan. Ledakan. Rumah kayu besar itu langsung terbelah menjadi dua bagian oleh energi pedang. Wu Yan melesatkan tubuhnya dan langsung menghindari gerakan fatal itu. Pedang Chunjun adalah pedang yang terkenal. Bahkan di keluarga besar di seluruh Tiongkok, jarang ada senjata ajaib seperti itu. Tentu saja, Chen Yuxin adalah kepala keluarga Chen. Dengan status dan kualifikasinya, dia layak mendapatkan pedang terkenal ini. Rumah kayu itu runtuh dengan suara keras, menimbulkan suara keras yang didengar oleh separuh anggota Sekte Gu. Banyak murid bergegas datang dan menghadapi anggota agensi bayangan. Aku tidak menyangka karaktermu seburuk itu. Kurasa aku tahu mengapa dia meninggalkanmu. Wu Yan mendarat ringan di reruntuhan, dan berkata dengan nada bercanda. Wu Yan, kau mencari kematian. Ketika Chen Yuxin mendengar ini, dia seperti menambahkan bahan bakar ke dalam api. Dia bergegas maju sambil membawa pedang. Yang paling dia benci adalah orang lain membicarakan hubungannya dengan Ye Shikai, terutama ketika Wu Yan baru saja mengungkapkan perasaannya di depannya. Memikirkan hal ini, dia ingin sekali mencabik-cabik Wu Yan. Lihat, pemimpin sedang bertarung dengan seseorang, ayo kita pergi dan membantu. Ratusan murid Guzong segera mengepung mereka. Hanya ada 20 hingga 30 anggota organisasi bayangan, dan mereka tampaknya kalah jumlah dibandingkan dengan begitu banyak murid Guzong. Ini adalah wilayah Sekte Gu kita. Orang-orang luar ini sangat sombong. Saudara-saudari, ikuti aku. Seorang murid laki-laki menghunus pedangnya, dan dia tampaknya adalah murid senior Sekte Gu. Dia memanggil ratusan orang. Kedua belah pihak segera mulai bertempur. Feng Ling dan Li Mei, bersama dengan anggota badan bayangan, menjaga pintu. Rumah kayu itu tidak berada di darat, tetapi dibangun di atas air, dengan jembatan kayu di tengahnya. Li Mei, tolong aku. Ada 4 pemimpin, angin, hutan, api, dan gunung, di organisasi bayangan, dan Feng Ling berada di kepala, yang cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya mereka. Li Mei memberikan ilusi, menyebabkan para pengikut Sekte Gu di jembatan kayu kehilangan arah dan jatuh dari jembatan. Feng Ling mengambil kesempatan ini untuk langsung memotong jembatan kayu, mencegah para pengikut Sekte Gu datang untuk mendukung. Aku tidak menyangka kau memiliki hati yang begitu kejam. Wu Yan melirik pertempuran di jembatan kayu. Chen Yuxin bertekad untuk membunuhnya kali ini, tetapi itu tidak semudah itu. Bab 1362. Wu Yan melambaikan lengan bajunya dan menaburkan segenggam bubuk putih dari tangannya. Chen Yuxin tidak berani ceroboh. Dia melambaikan pedang Chunjun dan menggunakan energi pedang yang kuat untuk memadatkan perisai pelindung di depannya untuk mencegah bubuk mendekati tubuhnya. Namun, serbuk putih ini tidak hanyut terbawa angin. Sebaliknya, mereka tampak memiliki kehidupan dan melayang menuju jembatan kayu. Semua orang berhati-hati. Feng Ling sangat waspada. Serbuk itu sangat halus dan tidak ada yang bisa mendeteksinya jika ditaburkan di udara. Namun, Feng Ling masih terlambat selangkah. Hampir sedetik kemudian, para anggota badan bayangan jatuh ke tanah sambil meratap kesakitan. Tidak ada tanda-tanda sama sekali, seolah-olah mereka tiba-tiba diracuni, dan bintik-bintik merah yang mengerikan muncul di wajah mereka. Ini bukan bubuk, melainkan sejenis serangga beracun. Ukurannya sangat kecil, bahkan lebih halus dari bubuk. Namun, jika terhirup oleh manusia, serangga ini akan membuat hidup manusia lebih buruk daripada kematian dan menderita rasa sakit yang tak tertahankan. Dan jika tidak ada penawarnya, mereka akan mati, kata Wu Yan dengan suara dingin. Apakah menurutmu aku peduli dengan hidup dan mati orang-orang ini? Mereka adalah pejuang kematianku, dan hari ini kau akan dikuburkan bersama mereka. Chen Yuxin mengayunkan pedangnya dan terus menusuk. Wu Yan tidak tahu metode Chen Yuxin, dan bahkan Ye Shikai pun tidak tahu. Setelah mereka menikah, Chen Yuxin hanya menunjukkan sisinya sebagai seorang istri kepada Ye Shikai. Ada banyak hal yang bahkan dia tidak tahu. Lihatlah apakah kau memiliki kemampuan untuk melakukannya. Wu Yan mengetuk-ngetukkan kakinya dengan ringan. Jika dia benar-benar ingin membunuh Chen Yuxin, energi pedang saja tidak dapat menyelamatkan nyawa Chen Yuxin. Meskipun Wu Yan merasa kesal, dia sedang mengandung anak Ye Shikai. Meskipun Ye Shikai sangat marah pada Chen Yuxin terakhir kali di luar Istana Raja Dewa di Amerika Utara, bagaimanapun juga, dia juga peduli dengan anak yang belum lahir itu. Jika bukan karena ini, Ye Shikai pasti sudah dengan kejam, memutus semua hubungan dengannya sejak lama. Wu Yan terbang di udara dengan mudah dan mendarat di tepi sungai. Murid-murid Sekte Gu juga bergegas datang, begitu pula beberapa lelaki tua yang tampak seperti tetua Sekte Gu. Tuan, apakah Anda baik-baik saja?
Meskipun orang-orang tua ini hampir setengah abad lebih tua dari Wuyan, di Sekte Gu, yang ada hanyalah perbedaan senioritas, bukan usia. Wuyan mampu memimpin Sekte Gu di usia muda, yaitu 18 tahun dan memiliki tempat di dunia seni bela diri. Kemampuannya jelas bagi semua orang. Tuan, izinkanlah aku dan para tetua lainnya untuk pergi dan membunuh wanita jahat ini bersama-sama. Kau bilang aku penyihir. Baiklah, aku akan membunuh orang hari ini. Chen Yuxin sangat marah. Feng Ling dan Li Mei juga bergegas. Meskipun mereka telah kehilangan anggota badan bayangan, bahkan 4 jenderal istana dunia bawah tidak dapat meremehkan kekuatan tempur kedua komandan itu. Tunggu sebentar, berhenti berkelahi. Pada saat ini, Jiqian tiba-tiba keluar dari satu sisi dan berjalan di antara kedua sisi. Dia tampak berusaha menghentikan perkelahian, tetapi penampilannya hanya membuat Chen Yuxin semakin marah. Jiqian, akhirnya kau berani keluar. Di mana Xiao Kai? Kaulah wanita yang telah membahayakan nyawanya. Chen Yuxin ingin bergegas dan mencekik Jiqian hingga mati. Ia juga khawatir dengan situasi Ye Shikai. Namun, saat ini, bahkan Wang Kai dan yang lainnya yang berada di reruntuhan Gunung Suci tidak tahu di mana Ye Shikai berada. Dinasti Qin. Menempatkan lebih dari 2.000 tentara di Kabupaten Gong bukanlah solusi. Mereka akan menghabiskan 50 atau 60 stone gandum sehari, dan Kabupaten Gong tidak mampu membelinya. Setelah memeriksa lumbung padi di Kabupaten Gong, Ye Shikai tidak dapat menahan ekspresi serius dan mengerutkan kening. Lumbung padi itu hampir kosong. Belum lama sejak panen musim gugur. Dengan hanya biji-bijian ini, bahkan dengan kelebihan biji-bijian dari setiap rumah tangga, itu hanya akan bertahan sampai panen berikutnya. Tentara tidak dapat ditempatkan di sini. Melihat lumbung-lumbung kosong ini, Ye Shikai juga samar-samar mengerti mengapa Sang Guan Jian sangat ingin merebut Longshan. Pasukan itu hanya membawa persediaan makanan kering untuk setengah bulan, dan sekarang 3 hari telah berlalu. Begitu makanan kering itu habis, mereka tidak akan berbeda dengan perampok dan bandit. Hanya dengan merebut rampasan yang disimpan di Longshan, operasi tentara dapat terjamin. Tetapi sekarang mereka berdua bertengkar karena perbedaan pendapat. Ketika dia kembali ke tenda, Ye Shikai melihat Sang Guan Jian sedang minum sendirian di dalam. Ahem, Sang Guan, aku baru saja memikirkannya lagi dengan saksama. Aku setuju untuk menyerang Longshan. Ye Shikai terbatuk 2 kali. Mereka berdua memiliki beberapa hal yang tidak menyenangkan sebelumnya, jadi mereka selalu perlu meredakan suasana. Benarkah? Patua Ye, apakah kamu benar-benar setuju? Sang Guan Jian begitu bersemangat setelah mendengar ini sehingga dia tiba-tiba berdiri dan bahkan menjatuhkan botol anggur di atas meja. Situasinya selalu berbeda dari yang kita harapkan. Jika kita tidak melakukan apa-apa, kita akan mati kelaparan pada akhirnya, dan bahkan orang-orang di Kabupaten Gong akan terlibat. Anda benar. Mari kita rebut Longshan, dan kemudian kita bisa minum banyak anggur dan makan banyak daging. Bagus sekali, kakak. Sang Guan Jian memeluk Ye Shikai dengan gembira. Namun, kita harus membuat persiapan yang matang sebelum penyerangan. Tidak takut mati bukan berarti mati sia-sia. Aku butuh waktu untuk menyelidiki situasi di Longshan secara menyeluruh. Jawab Ye Shikai. Baiklah, berapa lama waktu yang kamu perlukan? Jika tidak ada yang salah, akan memakan waktu 3 hari. 3 hari. Tidak masalah. Aku akan menunggumu selama 3 hari. Sang Guan Jian memikirkannya dan merasa bahwa jatah militer dapat bertahan selama lebih dari 10 hari. Jika dia bisa mendapatkan lebih banyak makanan dari Kabupaten Gong, dia hampir tidak dapat bertahan selama 2 minggu. Tidak akan menjadi masalah untuk memberi Ye Shikai waktu 3 hari. Juga, carilah beberapa pakaian dari rakyat jelata. Aku akan membawa 10 saudara bersamaku untuk memasuki Longshan. Kata-kata Ye Shikai mengejutkan Sang Guan Jian. Apa? Itu tidak mungkin. Kamu adalah wakil komandan tentara. Bagaimana kamu bisa menyelinap ke Longshan secara langsung? Karena saya wakil komandan, tentu saja saya harus mencari tahu semua keadaannya. Terus terang saja, kita tidak bisa mempercayai semua yang dikatakan Hakim Sun. Saya harus menyelidiki sendiri apakah ada makanan, pakan ternak, atau peralatan militer yang disimpan di Longshan. Saat kami berada di Longya, pengintaian adalah kemampuan dasar setiap anggota tim. Di era senjata berteknologi tinggi ini, Longya masih mampu melakukan infiltrasi dan pengintaian, apalagi sekarang. Ye Shikai memiliki keyakinan untuk melakukannya. Karena kamu sudah memutuskan, aku tidak akan menghentikanmu. Tapi bukankah terlalu berbahaya untuk membawa 10 orang saja? Ada ribuan bandit di Longshan. Jika kamu ketahuan, aku khawatir. Terlalu banyak orang akan membuat kita mudah terekspos, jadi semakin sedikit orang yang kita bawa, akan semakin aman. Akhir-akhir ini, banyak perampok dan bandit telah bergabung dengan Longshan, dan aku ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelinap masuk. Ye Shikai menjelaskan rencananya secara terperinci. Meskipun jumlah orang yang menemaninya sedikit,
mereka semua adalah elit, semua pemimpin regu yang dilatih dengan susah payah oleh Ye Shikai, dengan pengalaman di medan perang dan kualitas psikologis yang kuat. Saya sudah memberitahu Mancang agar membawa saudara-saudara Wei Wuzu-nya untuk menunggu saya. Satu hal lagi, saya ingin meminjam ajudan Anda, Zhao He. Tidak masalah. Aku akan menyuruh prajuritku menyergap di luar Longshan. Kau ambil tanda panah. Jika ada bahaya, segera panggil bantuan. Bab 1363. Ye Shikai tidak suka menyombongkan diri. Jika dia memiliki peralatan dan standar pelatihan modern, apalagi 10 orang, bahkan jika hanya ada 6 orang, menghadapi Longshan tempat ribuan pemberontak ditempatkan, Ye Shikai tidak akan takut sama sekali. Dia bahkan bisa masuk dan keluar dengan bebas dan mengabaikan mereka. Di luar Longshan, pegunungan dan pepohonan yang kompleks adalah perlindungan terbaik untuk Longya. Senjata-senjata canggih itu dapat membunuh orang dari jarak 1000 meter. Namun, situasinya berbeda sekarang. 2000 tahun yang lalu di dinasti Qin, tidak ada senapan runduk, peralatan pencitraan termal, dan peralatan lainnya. Ye Shikai mencari di antara 2000 tentara sebelum akhirnya menemukan beberapa peralatan yang berguna. Busur silang, dan itu adalah busur silang berulang. Meskipun ada busur silang yang kuat di dinasti Qin, tidak banyak informasi tentang busur silang berulang. Namun, Ye Shikai adalah ahli senjata yang bepergian dari zaman modern. Dia dengan cepat merancang cetak biru dan menyerahkannya ke bengkel pandai besi daerah itu, yang mengharuskannya membuat 10 pasang busur silang dalam 1 hari, serta cukup banyak anak panah busur silang berulang. Selain itu, dia juga menemukan beberapa baju zirah ringan yang langka di seluruh pasukan dan memilih yang berkualitas baik. Tuan, semua belati tentara ada di sini. Prajurit biasa hanya memiliki tombak perunggu dan senjata panjang, dan bahkan beberapa perwira hanya memiliki pedang panjang. Jadi tidak mudah untuk menemukan semua belati dan belati ini. Beberapa prajurit membawa Ye Shikai ke gudang senjata. Belati itu seperti pistol dan biasanya hanya digunakan untuk membela diri. Tentu saja, prajurit biasa tidak memerlukan senjata semacam ini, jadi sebagian besar dari mereka diambil dari perwira di semua tingkatan. Meskipun tidak banyak, itu sudah cukup. Ye Shikai berkata dengan ringan. Dengan cara ini, masalah peralatan sebagian besar telah terpecahkan. Kapten, sesuai permintaan Anda, saya telah memilih saudara-saudara untuk operasi ini. Saya jamin mereka semua dipilih dengan cermat dan masing-masing dari mereka dapat melawan 100 orang. Mancang membawa beberapa orang kuat ke tenda Ye Shikai. Untuk menyelesaikan misi ini, Ye Shikai bahkan meminjam wakil Jenderal Sangguan Jian, Zhao He. Tujuannya sangat jelas. Kehidupan dan kematian 10 orang ini saling terkait. Jika satu orang melakukan kesalahan, ke-10 orang itu akan dikubur bersamanya. Oleh karena itu, personel harus dipilih dengan cermat. Baiklah, pakai semua perlengkapan ini dan tunggu aku di gunung belakang. Kita akan berangkat ke Longshan dalam 2 hari. Ya, belakang gunung, kamp pelatihan. Kau pasti penasaran mengapa kau membawa perlengkapan seperti ini. Ye Shikai menatap ke depan dan berkata kepada 10 prajurit di depannya, yang bersenjata lengkap dengan belati dan busur silang. Kami menyelinap ke Longshan untuk memata-matai intelijen. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, kami semua akan mati, termasuk saya. Ye Shikai tentu saja mengenakan perlengkapan yang sama. Faktanya, Ye Shikai telah mengirim tentara untuk menyamar sebagai orang biasa dan menyelinap ke kamp di Longshan. Para pemberontak dengan panik, merekrut tentara, dan menerima semua pendatang. Dikatakan bahwa dibutuhkan pemuda yang kuat seperti tentara. Selain itu, pengawal pemberontak tidak ketat. Sebagian besar dari mereka adalah petani sebelumnya dan tidak tahu seni memata-matai. Tidak sulit bagi tentara yang menyusup untuk mengirimkan intelijen. Tentu saja, sersan itu bukan dirinya sendiri. Ye Shikai suka melakukan sesuatu sendiri, jadi dia masih harus memimpin orang untuk menyusup besok. Dalam operasi siluman, kuncinya terletak pada koordinasi dan pembunuhan, dan pedang pendek serta belati adalah senjata terbaik. Sekarang aku akan mengajarimu cara menggunakannya. Keesokan harinya, Longshan. Cepat, yang berikutnya akan datang. Di luar kamp Longshan, para pemberontak sedang mendaftarkan para pemuda dan setengah baya yang datang. Ye Shikai membawa beberapa orang bersamanya. Dia khawatir terlalu banyak orang akan menarik perhatian. Akibatnya, sebagian besar orang yang datang ke sini adalah tim yang terdiri dari lebih dari selusin atau puluhan orang. Mereka compang camping dan beberapa dari mereka tampak seperti korban bencana, dan beberapa adalah perampok dan bandit di dekatnya. Mereka datang ke sini hanya untuk 2 tujuan, satu adalah untuk mendapatkan makanan, dan yang lainnya adalah untuk menghasilkan banyak uang. Dengan senjata di tangan, mereka memiliki modal. Lihat, Kapten. Para bandit ini mengenakan pakaian compang camping. Senjata di tangan mereka juga rusak. Beberapa dari mereka bahkan memiliki pelat besi yang diikatkan pada tongkat kayu. Ini tombak. Mancang melihat sekeliling. Ada cukup banyak pemberontak yang bertahan di kamp.
Apa yang dikatakan Mancang benar. Bahkan busur dan anak panahnya tampak tidak terawat dengan baik. Beberapa dari mereka bahkan memiliki tali busur yang longgar. Ini sama sekali bukan pasukan pemberontak, mereka jelas-jelas sekelompok bandit. Mancang mencibir. Yesike telah membuat langkah besar dalam 2 hari terakhir dan bahkan memberikan pelatihan khusus kepada tim. Dia pikir lawannya sangat kuat, tetapi ternyata itu hanya gerombolan. Sebenarnya, ini bisa dimengerti. Di dinasti Qin, bahkan alat pertanian atau sabit pun harus didaftarkan, dan konon katanya itu adalah senjata yang bisa digunakan untuk pemberontakan. Sejak Qin Shi Huang menyatukan dunia, dia sudah mengoleksi banyak senjata di dunia. Dengan cara ini, bahkan jika seseorang ingin memberontak dan pergi ke medan perang dengan tongkat api, mereka hanya akan mencari kematian. Jangan remehkan mereka, dalam beberapa tahun, mereka akan mampu mengancam keselamatan kekaisaran. Ye Shikai bergumam. Ia telah membaca sejarah, dan menurut waktu saat ini, dalam beberapa tahun, dinasti Qin akan digulingkan oleh berbagai pasukan pemberontak, dan kemudian akan ada pertikaian Chuhan. Tidak heran Ye Shikai menghadapi begitu banyak pemberontakan hanya beberapa hari setelah ia datang ke sini. Ternyata itu adalah akhir dari dinasti Qin. Kebijakan yang keras dan hukuman yang brutal tidak dapat menekan rakyat, tetapi hanya akan mempercepat kehancurannya sendiri. Kapten, apa yang sedang Anda bicarakan? Hehe, tidak apa-apa. Kalian semua harus pintar dan mengikuti gerakanku. Ye Shikai mengingatkan dengan suara rendah. Berhenti, siapa kamu? Ketika mereka tiba di pintu, seperti yang diharapkan, para penjaga menghentikan beberapa orang. Tuanku, kami semua di sini untuk bergabung dengan pasukan pemberontak. Ye Shikai berpura-pura malu, dan nadanya penuh sanjungan. Melihat penampilan kalian, kalian tampak kuat dan sehat. Kalian bukan pasukan Qin, kan? Prajurit yang menjaga gerbang memandang semua orang dengan curiga. Memang, meskipun Ye Shikai telah meminta mereka untuk menutupinya sebelumnya, fisik mereka sulit disembunyikan, terutama karena para prajurit ini dipilih dengan cermat dan memiliki otot yang berkembang dengan baik. Mereka semua tampak seperti seniman bela diri. Jenderal, Anda bercanda. Kami semua melarikan diri ke sini. Kami bergabung dengan pasukan pemberontak hanya untuk mencari nafkah. Tolong berbaik hatilah kepada kami. Saat Ye Shikai berbicara, dia diam-diam memasukkan selusin koin tembaga ke tangan penjaga itu. Baiklah. Tidak masalah, biarkan semua orang masuk. Seperti yang diharapkan, itu adalah utang budi. Selusin koin tembaga bukanlah jumlah yang sedikit. Tentu saja, penjaga itu tidak mengatakan apa-apa lagi setelah menerima uang itu dan membiarkan beberapa orang masuk. Sudah kubilang, mereka hanya gerombolan. Setelah masuk, Mancang tak kuasa menahan diri untuk mencibir. Bahkan para penjaga pun dibutakan oleh uang. Hanya masalah waktu sebelum mereka ingin menerobos Longshan. Berhenti bicara omong kosong. Semua orang ikuti aku. Jangan berkomunikasi dengan orang lain. Mari kita cari lumbung padi mereka terlebih dahulu. Bab 1364. Ikuti dengan saksama, jangan tertinggal, dan bersikaplah sewajarnya agar tidak menimbulkan kecurigaan. Ye Shikai mengingatkan mereka dengan lembut sambil berjalan dan mengamati situasi di sekitarnya. Sepanjang jalan, mereka melihat banyak pemberontak yang ikut serta. Mereka terkejut saat melihatnya. Tempat ini bahkan bukan sarang bandit, melainkan kamp pengungsian. Banyak orang bahkan tidak punya tempat tinggal. Mereka mengenakan pakaian compang camping dan duduk bersama di dekat api unggun. Bos, tempat ini cukup besar. Mancang mengamati area di dalam kamp. Meskipun mereka tidak tahu siapa pemimpin pemberontak itu, dilihat dari tata letaknya saja, dia pasti cukup cakap. Kamp itu dibangun di atas gunung, sehingga mudah dipertahankan tetapi sulit diserang. Ada sumber air di gunung dan gua-gua di dalamnya untuk menyimpan makanan, jadi mereka tidak akan takut meskipun dikepung. Di belakang kamp terdapat pegunungan yang dalam dengan banyak pohon besar dan semak belukar. Bahkan jika mereka tidak dapat mempertahankan kamp, mereka dapat mundur ke hutan. Medannya rumit dan para perwira dan prajurit tidak akan bisa masuk. Tempat seperti Longshan pasti menjadi medan perang bagi para ahli strategi militer. Mengapa tidak membangun benteng di sini sehingga kita dapat menempatkan pasukan di sana dan juga menggunakannya sebagai lumbung padi, sehingga benar-benar aman. Lihatlah para pemberontak ini lagi. Meskipun peralatan mereka compang camping, jumlah mereka banyak dan banyak dari mereka memiliki tatapan mata yang kejam. Mereka tampaknya telah melihat hidup dan mati. Jika pertempuran yang sebenarnya terjadi, mungkin tidak mudah untuk memaksa mereka menyerah. Tentu saja. Kunci untuk memaksa mereka menyerah masih terletak pada makanan. Jika tidak ada makanan di sini, para pemberontak akan kesulitan untuk bertahan. Kapten, sepertinya tidak ada lumbung padi di sini. Mancang melihat sekilas dan bahkan dapur pun terlihat di bidang penglihatannya, tetapi satu-satunya hal yang tidak terlihat adalah lumbung padi dan gudang senjata. Tentu saja, Ye Shikai tidak mengira ada persediaan di gudang senjata. Lihatlah sekeliling dan berkumpul di sini lagi setelah 2 batang dupa, kata Ye Shikai dengan suara rendah.
Ya, kerumunan itu perlahan bubar. Untungnya, kamp itu tidak dikelola dengan ketat, dan ada cukup banyak orang yang berkeliaran, serta kelompok yang terdiri dari 3 atau 5 orang. Yesike merasa bahwa ia memiliki keterampilan akting yang hebat, dan ia membaur dengan kerumunan itu tanpa ketahuan. Tempat ini terlalu besar. Yesike berjalan-jalan cukup lama tetapi tidak dapat menemukan lumbung padi. Namun, karena ada lebih dari 3.000 orang di sini, memasak pasti menjadi proyek besar dan makanan harus dikirim ke dapur dengan truk. Jika dia mengikuti petunjuk, dia akan dapat menemukannya. Namun, dia perlu bertanya lebih lanjut. Pandangan Yesike jatuh pada seorang pria kurus yang berjongkok di sudut dengan perutnya. "Hai, saudaraku, aku baru saja tiba dan aku sangat lapar. Apakah kamu tahu di mana gudang itu? Aku ingin pergi dan membeli nasi." Yesike bertanya dengan santai. "Kakak, kamu baru di sini, kan?" Pria kurus itu melirik Yesike dengan ekspresi terkejut. "Ya, saya baru saja datang ke sini, dan saya hanya ingin mencari nafkah." "Baiklah, aku akan memberimu sedikit nasihat. Jangan pernah mengajukan pertanyaan seperti itu di kamp ini." Sambil berbicara, pria itu melihat sekeliling, seolah-olah dia khawatir akan didengar. "Kenapa? Tolong ajari aku, saudaraku." Pandangan aneh melintas di mata Yesike. "Itu untuk mencegah pasukan Qin menyusup. Pemimpin berkata bahwa jika pasukan Qin datang ke sini, mereka tidak akan peduli dengan gerbang dan tembok desa, tetapi hanya lumbung padi. Jadi perintah tegas dikeluarkan, melarang siapapun di kamp menyebutkan masalah ini. Siapapun yang melanggarnya akan dieksekusi." Sambil berbicara, pria itu memberi isyarat di depan lehernya dengan ibu jarinya. "Jadi begitulah adanya. Terima kasih atas pengingatnya, saudaraku. Kalau bukan karena ini, aku mungkin sudah mati." Yesike mengucapkan terima kasih berulang kali. "Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Di dunia yang kacau ini, setiap orang harus mencari nafkah dan menyelamatkan hidup mereka. Tolonglah aku jika kau punya masalah." Pria itu melambaikan tangannya. "Namaku Suesan." "Siapa namamu, anak muda?" "Panggil saja aku Yeye." Dengan tergesa-gesa, Yesike teringat akan nama yang diberikannya sendiri saat berada di Amerika Utara. Tidak seorang pun akan mengenalinya di dinasti Qin. "Karena kamu baru saja tiba dan kebetulan aku orang yang baik, aku akan mengajakmu berkeliling untuk menghindarimu bertemu dengan tentara di sini dan mengatakan sesuatu yang ceroboh, yang mungkin membahayakan nyawamu." Suesan berdiri dan membersihkan debu dari celananya. Yesike menatapnya dengan saksama dan melihat beberapa lubang seukuran kepalan tangan di pakaian dan celananya. Selain itu, ada banyak orang seperti Suesan di kamp. Terima kasih banyak." Yesike menjawab berulang kali. Sudah waktunya makan malam. Semua orang berbaris dan datang satu persatu. Tiba-tiba, teriakan beberapa tentara pemberontak terdengar tidak jauh dari sana. Pada saat yang sama, ratusan orang bergegas maju. "Kakak, ikut aku." Sebelum Yesike sempat bereaksi, Suesan meraih pergelangan tangannya dan menariknya ke arah tim. "Untuk apa ini?" Yesike bertanya dengan rasa ingin tahu. "Makanlah, kau lapar, kan? Kebetulan sekali. Waktunya makan malam." Suesan menatap tim di depannya dan menghela napas lega. "Kita beruntung. Melihat jumlah orang di depan kita, kitalah yang ditugaskan kali ini. Kalau tidak, kau akan lapar sampai malam. Bukankah? Ada cukup makanan untuk semua orang?" Yesike segera bertanya balik. "Tentu saja tidak. Lihatlah begitu banyak mulut di sini. Jika semua orang makan, berapa banyak makanan yang dibutuhkan?" "Tentu saja. Aku tidak tahu berapa banyak makanan yang ada di sini. Bagaimanapun, kami datang ke sini hanya untuk makan, jadi kami tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain." Suesan tampak sangat senang, atau lebih tepatnya, dia senang karena dia bisa mendapatkan makanan. Dari titik ini saja, Yesike pada dasarnya dapat menilai bahwa tidak banyak makanan di kamp ini. Tentu saja, dengan begitu banyak orang di kamp ini yang perlu makan, wajar saja jika tidak ada cukup makanan. Mereka hanya menjarah makanan dari desa-desa sekitar, jadi wajar saja tidak banyak, apalagi bisa mencukupi diri sendiri. Saya melihat beberapa tentara pemberontak memegang roti kukus dan bubur dan membagikannya kepada orang-orang di kamp. Setiap orang mendapat satu roti kukus dan semangkuk bubur dengan butiran beras yang sangat bening sehingga Anda dapat menghitungnya dengan jelas. Tampaknya tidak banyak makanan di kamp. Apakah ini cukup? Setelah mereka berdua membagi makanan, mereka menemukan sudut dan mulai makan. Yesike melihat roti kukus di tangannya, yang hanya seukuran kepalan tangan. Senang rasanya punya sesuatu untuk dimakan. "Makanlah dengan cepat. Setidaknya kamu tidak akan mati kelaparan." Suesan memakan roti kukus itu dalam suapan besar, takut ada yang akan merebut makanan itu darinya. "Baiklah, aku akan memberikan milikku kepadamu." Yesike datang ke sini dengan perut kenyang dan tentu saja tidak lapar, jadi dia memberikan roti kukus itu kepada Suesan. "Hei, saudara Ye,
Tampaknya Anda berasal dari tempat yang kaya. Jika Anda orang biasa, saya khawatir Anda sudah menghabiskannya sejak lama. Suesan terkejut setelah mendengar ini. Setelah tertegun sejenak, ia segera mengambil roti kukus itu. Jika kamu percaya padaku, aku akan menunjukkan kepadamu cara agar kamu bisa makan roti kukus setiap hari. Bagaimana? Bab 1365. Saudara Ye, jangan bohongi aku. Kalau kamu benar-benar punya jalan keluar yang bagus, kenapa kamu datang ke sini untuk mencari nafkah? Semua orang tahu bahwa pemberontakan adalah kejahatan berat di Qin. Kalau kamu tertangkap, kamu akan dipenggal. Kalau ada cara lain untuk mendapatkan cukup makanan, siapa yang akan datang ke sini? Suesan setengah percaya dan setengah ragu. Meskipun Ye Shike telah berganti pakaian menjadi pengungsi, rubah tua Jianghu, seperti Suesan memiliki penglihatan yang sangat akurat. Sekilas, Ye Shike tidak berbeda dengan orang lain, tetapi setelah diamati lebih dekat, dia memiliki tubuh yang kuat, postur tubuh yang tegak, dan debu di wajahnya tampak terhapus sementara. Yang terpenting adalah matanya, yang menunjukkan semangat. Jika dia melarikan diri dan bergabung dengan pasukan pemberontak, dia tidak akan memiliki semangat dan energi seperti itu. Terlebih lagi, ketika Ye Shike datang, dia mengatakan bahwa dia lapar, tetapi dia menolak untuk memakan roti kukus itu. Mungkinkah? Kakak Ye, kamu bukan Qin Jun. Suesan menelan ludahnya. Mengamati kata-kata dan ekspresi orang lain adalah keterampilan dasarnya. Ye Shike jelas bukan pengungsi biasa, tetapi lebih seperti seorang seniman bela diri. Saudara Suesan memiliki penglihatan yang bagus. Ye Shike mendekatkan wajahnya ke telinga Suesan dan berbisik. Dia tidak menyembunyikan identitasnya. Pertama, dengan penglihatan Suesan, dia hampir menebaknya dengan benar. Kedua, Ye Shike yakin bahwa Suesan dapat menyimpan rahasianya. Ahem, saudara Ye, kamu benar-benar pemberani. Kamu menyelinap ke kamp pemberontak tanpa izin. Apakah kamu tidak takut ketahuan? Wajah Suesan tampak serius. Rasanya seperti dia baru saja menemukan seorang pejalan kaki acak untuk diajak bicara, dan kemudian secara tak terduga menemukan bahwa pejalan kaki itu adalah Raja Neraka. Jangan khawatir, aku punya cara sendiri untuk menanggulanginya. Ye Shike berkata dengan enteng. Suesan hanya ingin mencari nafkah. Dia tidak akan dan tidak berani melakukan apapun yang akan membahayakan hidupnya. Terlebih lagi, ada ribuan pasukan Qin yang datang dari luar Longshan. Hanya masalah waktu sebelum benteng gunung ini dihancurkan. Kata-kata Ye Shike seperti sedotan terakhir yang menghancurkan pertahanan psikologis Suesan. Hehe, saudara Ye, aku hanya berusaha mencari nafkah. Tolong tunjukkan belas kasihan dan ampuni nyawaku. Mata Suesan penuh ketakutan. Dia tentu tahu kekuatan pasukan Qin. Itu adalah pasukan yang ganas yang menyapu 6 kerajaan. Bahkan pasukan garnisun jauh lebih kuat daripada gerombolan ini, belum lagi perbedaan peralatannya. Jika pasukan Qin berhasil menerobos ke sini, Suesan tahu dia pasti sudah mati. Siapapun yang punya sedikit akal sehat pasti tahu cara meninggalkan jalan keluar. Kakak Sue, jangan gugup. Kamu baru saja membantuku, jadi tentu saja aku juga harus membantumu. Ye Shike sedikit mengangkat sudut mulutnya. Jadi, saudara Ye memberiku kesempatan untuk hidup. Itu hebat, hebat. Aku tidak hanya bisa menyelamatkan hidupmu, tapi aku juga bisa memastikan bahwa kamu memiliki cukup makanan dan pakaian di masa depan. Ye Shike menepuk bahu Suesan dan berkata dengan ringan. Jika kau mau membantuku, kakak Ye, katakan saja padaku. Suesan menghela napas. Dia tidak tahu apakah hal semacam ini baik atau buruk baginya, tetapi dalam situasi saat ini, satu-satunya cara baginya untuk bertahan hidup adalah bergabung dengan Ye Shike. Dia tahu betapa kuatnya pasukan Qin. Bahkan jika para pemberontak mengandalkan medan untuk bertahan dan menghabiskan banyak pasukan Qin, hasil akhirnya tetap saja dia akan mati. Daripada ini, akan lebih baik bergabung dengan pasukan Qin. 3 hari lagi, aku akan memimpin orang untuk membuka gerbang. Tolong bantu aku untuk lebih memperhatikan kamu beberapa hari ini. Setelah kemenangan, kamu akan memberikan kontribusi yang besar. Ye Shike tidak khawatir Suesan akan mengungkapkan rencana aksinya. Dia bukan orang yang berani membocorkan informasi. Terlebih lagi, bahkan jika dia benar-benar membocorkan rahasianya, Ye Shike juga dapat memanfaatkan situasi dan menyesuaikan waktu serangan umum. Pada saat itu, pertahanan ketat para pemberontak akan sia-sia. Ada satu hal lagi. Kau harus membantuku menemukan lumbung padi mereka. Ye Shike menambahkan. Saudara Ye, kau tahu bahwa lumbung para pemberontak. Oh tidak, lumbung para bandit itu tersembunyi di suatu tempat. Bagaimana orang kecil sepertiku bisa menemukannya? Jika saatnya tiba, aku akan dibunuh oleh mereka jika bukan kau. Suesan langsung menolak. Baiklah, aku akan tinggal di sini bersamamu dan mencarinya. Kau hanya perlu mematuhi perintahku. Ye Shike memikirkannya dan menyadari bahwa menemukan lokasi lumbung padi adalah kuncinya.
Tujuan pasukan Qin bukan hanya untuk menerobos Longshan, tetapi juga untuk mendapatkan makanan para pemberontak. Itu mungkin. Dulu aku, seorang pencuri yang ulung. Aku tidak bisa melakukan apapun, tapi kemampuanku memanjat tembok dan balok tidak ada tandingannya. Bagus. Aku akan membiarkanmu bertemu beberapa orang nanti. Titik. Larut malam. Hehe, saudara-saudara, menurut penilaianku, ini adalah lumbung padi milik pasukan musuh. Suesan menatap Mancang dan yang lainnya di belakangnya dan menelan ludah karena takut. Jika Mancang ingin membunuhnya, dia bisa membunuhnya dengan satu tangan. Wah, apa yang kau katakan itu benar atau salah? Kalau kau berani berbohong kepada kami, aku akan membunuhmu. Mancang menggeram pelan dan mengeluarkan belati dari pinggangnya. Kalian adalah perwira militer. Beraninya aku berbohong kepada kalian. Lihatlah ke atas sana. Suesan menunjuk ke rumah-rumah di atas. Lumbung padi itu diletakkan di tempat yang tinggi untuk mencegah biji-bijian menjadi basah saat musim hujan. Ada banyak orang yang menjaganya, dan ada banyak kereta kayu di luar pintu. Kereta-kereta itu pasti digunakan untuk mengangkut biji-bijian. Suesan menjelaskan kepada semua orang. Kapten, kita tidak bisa hanya mendengarkan kata-katanya yang sepihak. Jika operasi ini gagal, kita pasti akan mati. Kita masih harus pergi dan melihatnya sendiri. Wajah Yesike tampak serius. Lebih baik aman daripada menyesal. Dia harus melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Suesan, ikut aku ke atap dan lihatlah. Kapten, aku akan pergi bersamamu. Tidak, kita harus bergerak perlahan. Aku jago bela diri, dan ketiga saudara Sue bisa memanjat tembok dan berlari di atap. Kalian semua tetap di sini dan berjaga. Yesike menolak saran Mancang. Juga, jika terjadi sesuatu padaku, kamu harus segera memberitahu Sang Guanjian untuk memimpin pasukannya menyerang. Kapten, hei, saudara-saudara, mari kita tetap di sini dan jangan biarkan siapapun mendekat. Meskipun Mancang khawatir tentang kepergian Yesike, dia tidak punya pilihan selain mengawasi mereka berdua. Ya, 5 menit kemudian. Apakah kamu sudah menggunakan benda ini? Yesike menyerahkan belati kepada Suesan. Aku pencuri, bukan pembunuh. Hukum Qin sangat ketat. Jika kau membunuh seseorang, itu adalah kejahatan berat, jadi. Aku tidak membutuhkan benda ini. Suesan menolak, tidak mau mengambil belati itu. Sekarang kamu bisa menggunakan benda ini. Kamu bukan lagi pencuri, tetapi anggota pasukan Qin. Yesike memasukkan belati itu ke tangannya, dan mereka berdua dengan mudah naik ke atap. Rumah itu ditutupi dengan jerami, yang seharusnya digunakan untuk mencegah air hujan meresap ke dalam. Dari sudut pandang ini memang lumbung yang bagus. Jenderal Ye, aku belum pernah menggunakan benda ini. Bahkan jika aku memegangnya di tanganku, aku tidak akan bisa menggunakannya. Suesan pada dasarnya pemalu dan tentu saja tidak berani membunuh siapapun. Tentu saja, Yesike tidak menyangka dia akan membunuhnya. Jangan bicara, ikuti saja gerakanku. Bersambung.